Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update bersama saya Fiorena Jeretno pada edisi Senin 5 Januari 2026. Tentunya beragam informasi terupdate, baik itu datangnya dari kabupaten kota di Provinsi Selatan, langsung dari sumbernya untuk Anda seperti di sore hari ini Pak Sutri, bos nasi kuning di Kota Makassar yang paksa karyawannya bersetubuh lalu direkam. Untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Emba dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Emba. Ya, selamat sore, Vio. Baik, rekan Emba dapat disampaikan kemudian bagaimana kronologi awal kasus ruda paksa ini bisa terungkap ke publik. Silakan. Ya, baik, Vio dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa pada Sabtu 3 Januari 2026, seorang karyawati warung penjual nasi kuning di Kota Makassar ini mendapat pendampingan dari YPMP atau Yayasan Peduli Perempuan Makassar. Ini melapor ke SPKT Polrestabes Makassar atas dugaan ruda paksa atau persetubuhan begitu, di mana korban mengaku dipaksa oleh bosnya, yaitu pasangan suami istri. Sang istri memaksa suaminya untuk bersetubuh dengan korban karyawati ini, lalu direkam menggunakan kamera ponsel. Dari laporan itu, kemudian Satreskrim Polrestabes Makassar memeriksa dua bos korban ini, yaitu sepasang suami istri, dan benar keduanya melakukan memaksa korban bersetubuh dari suami, dan si istri ini merekam, dan keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ruda paksa ini. Vio. Baik, dapat disampaikan juga motif utama sang istri kemudian memaksa terjadinya perbuatan tersebut seperti apa? Ya, jadi motif dari sang istri atau si inisial SM ini bermula dari kecurigaan bahwa sang suami atau bos laki-laki ini selingkuh dengan korban K. Atas kecurigaan itu, korban lalu diajak ke rumahnya yang berada di wilayah Kecamatan Tamalate. Dalam rumah itu, K dipaksa masuk ke kamar bersama suaminya. Kemudian di dalam kamar itulah diduga terjadi persetubuhan karena desakan dari sang istri ini, dan motifnya untuk merekam itu sebagai bukti dia bahwasanya memang sang suami melakukan dugaan selingkuh dengan karyawatinya ini. Baik, ada Vio. informasi rekan Emba mengenai kondisi korban saat kejadian ini terjadi dan mungkin kekerasan seperti apa juga yang dialami selain adanya kekerasan seksual ini. Dari pengakuan ataupun hasil pemeriksaan polisi dipaparkan tadi Kapolres Tabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana saat konferensi pers, mengatakan bahwa eh, sebelum persetubuhan ini terjadi, korban K disekap, lalu disiksa, ditendang, dan dipukuli, sehingga korban yang awalnya menolak pun terpaksa begitu untuk melakukan tindakan susila yang dipaksakan oleh istri dari bosnya dan juga bos laki-lakinya ini. Pio. Oke, berarti barang bukti apa saja yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Dari barang bukti sementara yang disita polisi yaitu berupa pakaian baik dari korban ataupun juga pelaku, ini sudah diamankan, dan juga rekaman video dari hasil rekam ponsel milik pelaku ataupun si SM ini. Oke, baik. Dan dapat disampaikan rekan Emba pasal yang akan dikenakan kepada tersangka ini dan juga ancaman hukuman maksimal berapa lama yang akan dihadapi para pelaku? Jadi dalam kasus ini polisi sudah menerapkan KUHP baru, yaitu pasal 6 huruf B, huruf C, junto pasal 14 ayat 1 huruf A dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, di mana ancaman hukumannya paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Iya. Oke, baik. Terakhir rekan Emba dapat disampaikan kondisi terkini dari korban seperti apa? Apakah sudah ada visum ataupun juga ada luka fisik yang terjadi akibat penganiayaan tersebut? Dari kasat mata sempat terlihat beberapa luka semacam lebam di bagian leher korban,
dan kondisi korban juga tampak trauma sehingga saat ini didampingi oleh Yayasan YPMP untuk bagaimana pemulihan kondisi psikis korban. Baik, terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Emba. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Selanjutnya untuk Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Emba. Berikut juga pernyataan dari Kapolres Tabes Kota Makassar ada Kombes Pol Arya Perdana. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Disuruh kamu kenapa? Saya tidak bertemu Pak, karena ini si korban mengakunya terus tidak ada hubungan sama suami saya. Makanya saya panggil berjualan. Saya bilang, kan ini tanggal 1 itu. Ya, tadi kan disampaikan di awal awalnya cemburu, ya. Cemburu lalu ingin membuktikan, ditanya tapi tidak dijawab lalu dipukuli, kan gitu. Setelah itu dimintalah, udahlah kamu ini main sama suami saya. Kenapa mau pada saat main di videokan? Kenapa mau di videokan Pak? Mau disebarkan atau apa maksudnya? Nggak disebarkan. Ini masih masih di dalam satu handphone itu, dan alhamdulillahnya korban bisa kabur waktu itu mengambil handphone, minta dijemput sehingga lalu melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Dan apakah ini kan karyawan? Maksudnya dia video itu apa? Itu tadi yang namanya meminta membuktikan, ini kan ada hubungan, ini main harus ditunjukkan. Pak, ini kan karyawan itu tinggal di rumahnya si pasangan suami istri atau seperti apa? Enggak ya, jadi ini kan usahanya nasi kuning. Nah, terus si karyawan ini memang bekerjalah di tempat penjualan nasi kuning, enggak tinggal di sini. Tersangkanya apakah dua-duanya sudah ditangkap? Ini kasus Dua-dua. Apa ada kelainan jiwa, kejiwaan, tidak? Enggak ada. Ya kita menduga tidak ada ya, semuanya normal. Jadi ini kan karena perasaan cemburu suaminya lalu disuruh untuk melakukan. Ini pelakunya diduga suami istri. Jadi kronologis singkatnya kurang lebihnya bahwa si istri menduga bahwa si suami ada hubungan dengan karyawannya, sehingga atas dasar itu si karyawan diminta untuk masuk ke kamar ya bersama dengan suaminya juga, lalu dilepas pakaiannya dan diminta untuk berhubungan badan, lalu direkam. Sebelumnya juga disiksa, ya disuruh dipukuli dulu, ditendang dulu gitu ya, lalu dipaksa untuk berhubungan badan. Jadi korban ini selain juga dia mengalami ya, penganiayaan, juga mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh si suami dari suami istri ini ya. Jadi mereka berdua yang berbeda. Nah, barang buktinya ini ada rekaman video yang kami dapatkan juga ya, ini menjadi bukti persetubuhan antara tersangka dengan korban. Penerapan pasalnya kami kenakan di pasal 6 huruf B dan C junto pasal 14 ayat 1
A dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau videonya ini mau Oke. Ya itu mah. Disuruh. Disuruh. Kamu gimana? kenapa? Saya tidak perlu menyuruh Pak, karena ini si korban mengakunya tidak ada hubungan sama suami saya. Makanya saya panggil kejualan. Saya bilang, kan ini tanggal 1 itu. Ya, tadi kan disampaikan di awal awalnya cemburu, ya. Cemburu lalu ingin membuktikan, ditanya tapi tidak dijawab lalu dipukuli kan gitu. Setelah itu dimintalah, udahlah kamu ini main sama suami saya. Kenapa mau pada saat main di videokan? Kenapa mau divideokan Pak? Mau disebarkan atau apa maksudnya? Nggak disebarkan, ini masih masih di dalam satu handphone itu, dan alhamdulillahnya korban bisa kabur waktu itu mengambil handphone, minta dijemput sehingga lalu melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Dan apakah Pak, ini kan karyawan. Maksudnya dia video itu apa? Ya itu tadi yang namanya meminta membuktikan, ini kan ada hubungan, ini main harus dilakukan. Pak, ini kan karyawan itu tinggal di rumahnya si pasangan suami istri atau seperti apa? Enggak ya, jadi ini kan usahanya nasi kuning. Nah, terus karyawan ini memang bekerjalah di tempat penjualan nasi kuning, enggak tinggal di sini. Tersangkanya apakah dua-duanya sudah ditangkap? Ini ada. Kasus dua-dua. Apa ada kelainan jiwa, kejiwaan? Tidak? Enggak ada. Ya kita menduga tidak ada ya, semuanya normal. Jadi ini kan karena perasaan cemburu suaminya lalu disuruh untuk melakukan. Ini pelakunya diduga suami istri. Jadi kronologis singkatnya kurang lebihnya bahwa si istri menduga bahwa si suami ada hubungan dengan karyawannya, sehingga atas dasar itu si karyawan diminta untuk masuk ke kamar ya, bersama dengan suaminya juga, lalu dilepas pakaiannya dan diminta untuk berhubungan badan, lalu direkam. Sebelumnya juga disiksa, dan disuruh dipukuli dulu, ditendang dulu gitu ya, lalu dipaksa untuk berhubungan badan. Jadi korban ini selain juga dia mengalami ya, penganiayaan, juga mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh si suami dari suami istri ini ya, jadi mereka berdua yang berbicara. Nah, barang buktinya ini ada rekaman video yang kami dapatkan juga ya, ini menjadi bukti persetubuhan antara tersangka dengan korban. Penerapan pasalnya kami kenakan di pasal 6 huruf B
jalur C junto pasal 14 ayat 1 A dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau videonya ini mau Oke. Ya itu mas. Disuruh. Disuruh. Kamu gimana? kenapa? Saya tidak pernah menyuruh Pak, karena ini si korban mengakunya tidak ada hubungan sama suami saya. Makanya saya panggil berjualan. Saya bilang kan ini tanggal 1 itu. Ya, tadi kan disampaikan di awal bahwa awalnya cemburu. Ya, cemburu lalu ingin membuktikan, ditanya tapi nggak dijawab lalu dipukuli kan gitu. Setelah itu diminta lah, udahlah kamu ini main sama suami saya. Kenapa Ya, mau pada saat main di videokan? Kenapa mau di video Pak? Mau disebarkan atau apa maksudnya? Nggak disebarkan, ini masih masih di dalam satu handphone itu, dan alhamdulillahnya korban bisa kabur waktu itu mengambil handphone, minta dijemput sehingga lalu melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Dan apakah Pak, ini kan karyawan. Maksudnya dia video itu apa? Ya, itu tadi yang namanya meminta membuktikan, nah, ini kan ada hubungan, ini main harus ditunjukkan. Pak, ini kan karyawan itu tinggal di rumahnya si pasangan suami istri atau seperti apa? Enggak ya, jadi ini kan usahanya nasi kuning. Nah, terus si karyawan ini memang bekerja lah di tempat penjualan nasi kuning, enggak tinggal di sini. Tersangkanya apakah dua-duanya sudah ditangkap? Ini kasus Apa ada kelainan jiwa? PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa.
Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.